Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Seno Aji dari program studi S1 Fisika, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2026 sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan kita bahas dalam video ini yaitu mata kuliah Fisika Kuantum 1 yang pernah saya ampu pada perkuliahan reguler tahun akhir ajaran 2023-2024 lalu. Berikut saya akan jabarkan rancangan pembelajaran pada mata kuliah ini. Mata kuliah Fisika Kuantum 1 ini merupakan mata kuliah wajib program studi untuk semester 4 dengan bobot sebesar 4 SKS. Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar mekanika kuantum meliputi radiasi benda hitam, efek fotolistrik, hamburan Compton, dualisme gelombang partikel, model atom Bohr, hingga persamaan Schrödinger 3 dimensi untuk hydrogen-like atom dalam sistem kuantum sederhana. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu small group discussion dan flipped classroom, di mana mahasiswa diharapkan belajar secara aktif dan kolaboratif dari topik pemicu yang diberikan oleh dosen pengampu. Pembelajaran dilakukan dengan dua metode, yaitu sinkronus tatap muka atau melalui Zoom atau Microsoft Teams, dan yang kedua metode asinkronus menggunakan Learning Management System Mas UI. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini tentunya adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi: pertama, menerapkan konsep fisika klasik dan modern dalam menyelesaikan permasalahan umum fisika. Kedua, merangkum pengetahuan dasar di bidang sains dan teknologi. Kemudian yang ketiga, menerapkan pengetahuan fisika di masyarakat dan kehidupan praktis, serta mengidentifikasi dan menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu setelah menyelesaikan masalah pekan ini, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar mekanika kuantum pada sistem-sistem kuantum sederhana dan atom seperti hidrogen. Dari CPMK ini dapat diturunkan menjadi 5 sub CPMK, yaitu sub CPMK pertama mampu mengidentifikasi dualisme gelombang partikel dalam fungsi gelombang. Sub CPMK kedua mampu menjelaskan konsep fungsi gelombang dan persamaan Schrödinger dalam pergerakan partikel bebas yang terhalang potensial satu dimensi. Sub CPMK 3 mampu menjelaskan konsep nilai eigen dan fungsi gelombang dari partikel dalam keadaan terikat satu dimensi. Sub CPMK 4 mampu menerapkan konsep operator dalam oscilasi harmonik, momentum sudut, dan sistem N partikel. Kemudian yang terakhir, sub CPMK 5 mampu menerapkan konsep fungsi gelombang dalam atom hidrogen dan potensial 3 dimensi. Bahan kajian atau materi pembelajaran mencakup radiasi benda hitam, efek fotolistrik, hamburan Compton, dualisme gelombang partikel, model atom Bohr, hingga persamaan Schrödinger 3 dimensi untuk hidrogen-like atom dalam sistem kuantum sederhana. Referensi wajib yaitu buku Gasiorowicz Quantum Physics edisi ketiga tahun 2003. Kemudian ada juga referensi tambahan yaitu Goswami Quantum Mechanics edisi kedua. Untuk kriteria penilaian atau evaluasi hasil pembelajaran sendiri yaitu sebagai berikut. Dapat 3 kali tugas individu berupa tugas esai tertulis yang disubmit ke Learning System Mas UI, dan 2 kali tugas kelompok berupa presentasi. Kemudian yang terakhir ujian tertulis UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Sedangkan untuk produk penilaian, pertama, untuk kriteria nilai soal tipe esai seperti tugas mandiri, UTS, dan UAS, skor berdasarkan seberapa tepat dan lengkap komponen utama jawaban dari soal yang diberikan. Nilai dalam skala 0 sampai 100. Sedangkan untuk presentasi kelompok, kategori yang akan dinilai adalah kerjasama anggota kelompok, penguasaan materi, dan penyampaian materi. Nilai diberikan dalam skala 1 sampai 4. Kemudian setelah itu nilai akhir presentasi diperoleh dari skor total dibagi 12 dikali 100. Demikian rancangan pembelajaran pada mata kuliah Fisika Kuantum 1 ini. Selanjutnya saya persembahkan cuplikan video micro teaching kuliah Fisika Kuantum 1 dengan metode sinkronis melalui Zoom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat sore teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita kembali lagi ke perkuliahan ya. Seperti biasa, perkuliahan
Hari ini tuh pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kita kemarin itu membahas kontrak kuliah dan mekanisme pengajaran selama perkuliahan berlangsung gitu ya. Oke, untuk hari ini tema yang akan saya bahas yaitu terkait ini ya, pendahuluan fisika kuantum. Saya boleh share dulu ya, ini ya, PPT-nya. Ngomong udah di-download semua kan ya, PPT-nya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, good. Oops, sorry. Ya, oke, kelihatan nggak slide Terlihat, saya? Pak. Terlihat? Ya, untuk pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang ini ya, eh, sejarah kemunculan fisika kuantum. Satunya poinnya dari dualisme cahaya hingga kuantisasi energi. Nah, buku referensi yang dipakai untuk di slide ini adalah buku Gasiorowicz yang saya yakin kalian familiar ya. Saya yakin saya udah punya PDF-nya semua. Itu edisi ketiga ya, 2003. Oke, pertama-tama saya ingin diskusikan dulu ya tentang apa itu cahaya. Menurut teman-teman, apa itu cahaya? Ada yang mengasih pendapat apa itu Gelombang cahaya? elektromagnetik. Cahaya itu gelombang elektromagnetik. Berarti artinya cahaya itu gelombang ya. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik itu sudah betul ya. Tapi itu eh, dia baru dikemukakan setelah munculnya ini ya Maxwell ya. Yaitu ketika cahaya itu apa namanya dipelajari secara matematis oleh Maxwell. Tapi sebelum itu di ini ya di abad ke-17 gitu ya. Ada dua pendapat tentang ini ya. Apa itu cahaya, definisi cahaya. Nah, itu ada dua pandangan yang berbeda. Yang pertama dari Christian Huygens gitu ya. Dia berpendapat bahwa cahaya itu adalah gelombang, seperti yang tadi diutarakan oleh salah satu teman kalian ya. Cahaya itu adalah gelombang. Gelombang seperti gelombang riak air gitu ya. Di mana setiap poinnya itu akan setiap poin muka gelombangnya, titik muka gelombangnya itu akan membentuk sumber gelombang yang baru. Nah, ini kayak gini ya. Setiap titik muka gelombangnya akan terbentuk gelombang baru ya, seperti gelombang baru gitu ya. Dan di sini cahaya sebagai gelombang ini bisa menjelaskan tentang fenomena kayak fenomena itu ya apa sih namanya itu eh, interferensi gitu ya. Nah, sedangkan untuk kemudian pendapat kedua itu dari Isaac Newton. Isaac Newton berpendapat bahwa cahaya itu adalah partikel. Kenapa cahaya itu partikel? Karena dia melihat dari ini ya, dari fenomena pemantulan ya, fenomena pemantulan cahaya dan fenomena pembiasan cahaya. Nah, seperti kayak partikel biasa, partikel itu kan ketika kita bergerak, kita menyebut suatu medium tertentu, dia akan mantul gitu ya. Maka dia berpendapat bahwa itu adalah partikel, bukan gelombang. Begitu juga terjadi proses pembiasan cahaya oleh medium tertentu. Itu akibat kayak tarik antara partikel tersebut, partikel cahaya dalam hal ini dengan mediumnya. Oke, jadi ada dua pandangan berbeda di abad ke-17 ini. Kemudian di abad ke-18 ya, Thomas Young melakukan eksperimen yaitu eksperimen celah ganda. Nah, ini saya yakin kalian sudah pernah dapat di ini ya di SMA tentang percobaan celah ganda ini. Dan di kuliah juga di perkuliahan juga ada ini ya, ada apa sih namanya itu eh praktikum ya, praktikum fisika dasar. Saya ingat saya ada praktikum fisika dasar itu tentang interferensi. Nah, poinnya adalah di sini kalau ketika kita ada seberkas cahaya gitu ya, melewati dua celah seperti ini, dua celah, maka di balik dari kedua celah ini di layarnya itu akan membentuk pola terang gelap gitu ya, pola terang gelap. Nah, mungkin ada yang tahu kenapa bisa membentuk pola terang gelap? Ada yang punya pendapat? Kenapa terjadi peristiwa pola terang gelap? Interferensi gelombangnya bukan sih, Pak. Ya, Jadi apa itu ada yang interferensi? saling menguat. Iya, jadi ada gelombangnya yang satu fase, ada yang berbeda fase. Yang satu fase itu saling menguat, yang berbeda fase itu biasanya itu ini melemahkan gitu. Ya, Jadi good. gitu. Jadi ya betul seperti apa yang disampaikan oleh Vicky. Kenapa dia bisa membentuk pola terang gelap itu karena adanya ini ya proses interferensi dua gelombang, gitu ya. Dua gelombang atau lebih.
Nah, pola terang terjadi ketika dua gelombangnya itu dia saling sefase. Nah, kalau saling sefase, ketika berinterferensi maka dia akan menguatkan sehingga terbentuklah pola terang. Tapi sebaliknya kalau misalkan dua gelombang itu punya beda fase, gitu ya, beda fasenya 180 derajat gitu, ada pembalikan fase, maka dia akan melemahkan, gitu, akan melemahkan. Ini akan memunculkan pola gelap. Gitu. Itulah yang terjadi di proses interferensi. Nah, dari percobaan celah ganda ini kita bisa membuktikan bahwa cahaya itu bisa kita treat sebagai gelombang. Gitu. Ini hanya bisa ditreat sebagai gelombang ya, fenomena ini. Tidak bisa menggunakan partikel, menggunakan termopartikel. Oke, nah itu inti dari percobaan celah ganda Thomas Young. Nah, kemudian barulah di ini ya apa namanya oleh Charles James Clerk Maxwell dirumuskan, bukan dirumuskan sebetulnya. Awalnya dia berpostulat bahwa cahaya itu merupakan ini ya apa namanya itu perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, kemudian eh, dia itu idenya dari ini ya. Mungkin kalian sudah belajar di fisika dasar listrik dan magnet, yaitu tentang hukum Gauss, hukum Ampere, dan seterusnya ya. Nah, itu dari beberapa hukum yang ada di apa namanya fisika dasar 2 yang kalian pelajari, itu kemudian dirumuskan kembali oleh Maxwell. Ya, kemudian dapatlah persamaan Maxwell, persamaan gelombang Maxwell gitu ya. Nah, persamaan gelombang Maxwell itu menjelaskan bahwa ternyata elektromagnetik itu merupakan perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Dan ya medan listriknya jelas dia ini ya sinusoidal ya, time dependent terhadap punya ketergantungan terhadap waktu, dia terosilasi gitu. Nah, dari sini dari teorema ini didapatlah spektrum elektromagnetik yang lebih luas, tidak terbatas oleh cahaya tampak. Yang kita lihat sehari-harinya cahaya tampak ya disebutnya. Dan spektrumnya itu dari spektrum merah hingga violet ya, Meiji Kui Biniung ini sering kalian dengarkan. Meiji Kui Biniung. Nah, tapi spektrum elektromagnetik itu luas ya. Dari yang frekuensinya rendah, sangat rendah, contohnya adalah gelombang radio, hingga frekuensi sangat tinggi, yaitu gamma rays. Gitu ya. Dari sini ke sini frekuensinya tinggi ya. Berarti, kalau sebaliknya itu berarti panjang gelombang yang tinggi. Hati-hati ya. Ini di fisika dasar kalian sudah pernah belajar bahwa semakin tinggi frekuensi maka panjang gelombangnya semakin mengecil. Ya, ini tentang spektrum elektromagnetik. Jadi cahaya yang kita definisikan sebelumnya itu adalah tidak lain adalah spektrum cahaya tampak ya, dari merah sampai ungu. Nah, apa sih karakteristik cahaya sebagai gelombang yang membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang? Ya, ada beberapa fenomena fisika ya. Salah satunya, saya yakin ini kalian familiar ya. Pertama adalah proses dispersi. Nah, dispersi cahaya oleh prisma. Di sini cahaya polikromatik ini dia dispersikan oleh prisma sehingga akan menjadi monokromatik. Nah, ini dia akan terpisah-pisah tergantung dari sudut hamburannya. Ini sudut hamburannya. Ini lagi-lagi ini berkaitan dengan proses pembiasan, ya, proses pembiasan cahaya. Kemudian yang kita pernah lihat misalkan ada pelangi gitu ya. Pelangi juga terjadi karena prosesnya pembiasan ya, proses pembiasan. Ini pembiasan karena ini apa namanya cahaya bisa juga dicoba secara sederhana menggunakan pensil ketika kita masukkan ke dalam air, gelas yang berisi air, kita lihat terjadi pembekokan. Ini juga proses pembiasan. Kemudian juga ada lagi proses ini ya, polarisasi ya, atau polarisasi ya, polarisator. Nah, ini dipakai di kamera, ya. Yaitu kalau cahaya itu kan sebelumnya itu kan unpolarized light. Ya. Unpolarized itu berarti cahaya tak terpolarisasi. Jadi arahnya itu random. Kemudian ketika kita kasih polarisator, maka kita bisa menyalahkan arah getaran gelombang elektromagnetik. Nah, ini digunakan di kamera ya, sering digunakan di kamera. Kemudian ada proses pemantulan. Oke, ini adalah fenomena di mana kita bisa men-treat cahaya itu sebagai gelombang karena bisa dijelaskan dengan gelombang. Nah, ada beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Apa aja tuh? Ada yang tahu Efek Compton itu ya Pak. apa itu Compton? Yang ya yang dimana cahaya bisa apa, mengalami perubahan panjang gelombang kalau misalnya itu situ partikelnya bisa mental gitu istilahnya.
Ya, terjadi perubahan panjang gelombang ketika gelombang elektromagnetik itu di ini ya, dari apa namanya, kita radiasikan ke satu atom gitu ya. Nah, nanti kita jelasin ya. Ya betul, salah satunya itu. Ada lagi nggak selain itu? Efek fotolistrik, Pak. Ya, efek fotolistrik juga termasuk ya. Apa itu efek fotolistrik? Jadi misalnya saya punya lempengan yang diberi apa tegangan listrik kalau tidak salah di tabung apa namanya tabung vakum. Terus nanti Mhm. kalau nggak salah tuh disinari sebuah cahaya dan ternyata dari lempengan itu akan telepaskan elektron gitu. Nah, alasan mengapa elektronnya itu bisa lepas akibatnya dari cahaya itu disebabkan karena memang cahaya itu tidak bisa dijelaskan sebagai gelombang, tapi hanya bisa dijelaskan sebagai partikel. Yang mana itu di situ kita jelaskannya itu dengan menggunakan hukum kekekalan momentum sama kekekalan energi kalau nggak salah. Ya, itu juga Jadi betul ya. Jadi salah satunya tadi yang dijelaskan oleh Vicky adalah eh, apa namanya, terkait efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik itu kan dijelaskan oleh Albert Einstein. Kemudian juga ada efek Compton tadi sama oleh Joanne ya. Tapi sebetulnya sebelum itu ada lagi yang ini ya, sebelum kita ngomongin tentang efek fotolistrik, kemudian ngomongin tentang efek Compton, itu ada lagi. Selain itu, sebelum itu apa tuh pendahulunya? Ada yang masih ingat gak? radiasi benda hitam bukan, Pak? Ya, tepat sekali. Ada radiasi benda hitam yang pertama kali ya ini ya, tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Kita lihat ya, di sini radiasi benda hitam, gitu. Secara literally ya, radiasi benda hitam berarti radiasi yang diemisikan oleh benda hitam sempurna, gitu ya. Benda hitam sempurna berarti dia bisa mengemisikan seluruh frekuensi radiasi, bisa meradiasikan seluruh frekuensi, juga menyerap semua frekuensi. Ya, di sini ini di percobaannya. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita melakukan percobaan, ketika ada perubahan temperatur gitu, temperaturnya kita ubah apa namanya di black body itu, sebenarnya kita apa namanya disimulasikannya itu black body-nya itu ada cavity ya. Kemudian kita masukkan satu ini ya, apa namanya itu seberkas elektromagnetik gitu ya. Nanti elektromagnetiknya wave-nya itu dia akan terjadi standing wave di dalam cavity tersebut, maka bisa bisa di bisa dicari seberapa besar pancaran yang diemisikannya. Nah, pancaran yang diemisikannya itu dia memenuhi grafik seperti kurva eksponensial seperti ini ya. Nah, kurva eksponensial ini. Semakin tinggi temperaturnya, kita bisa lihat bahwa semakin tinggi temperaturnya, maka frekuensi yang intensitasnya maksimal itu dia bergeser ke arah mana ini? Panjang gelombang yang lebih pendek. Panjang gelombang yang lebih pendek atau frekuensi yang lebih tinggi. Berarti semakin besar temperaturnya, maka ininya frekuensinya akan mengarah lebih ke arah violet ya. Jadi kalau kita ngelihatnya ngomongin cahaya tampak, maka kalau saya temperatur semakin tinggi, maka frekuensinya berubah dari merah, misalnya kita ngomong cahaya tambak ya, dari merah ke arah geser ke arah ungu, ya, violet, gitu ya, ke violet. Nah, namun kalau kita lihat ya, ini untuk yang frekuensi rendah atau panjang gelombang panjang, itu masih bisa dijelaskan oleh hukum Rayleigh Jeans ya. Rayleigh Jeans, ya. Namun di sini kita lihat bahwa energi yang diradiasikannya itu proportional to frekuensi square. Jadi kalau frekuensi ultraviolet, ultraviolet itu kan frekuensinya tinggi ya. Frekuensi tinggi atau lambdanya sangat kecil. Itu kan berarti menuju nol lambdanya, ya. Maka nanti energi yang diemisikannya itu mendekati infinite. Nah, infinite. Nah, tak hingga. Ini adalah teorinya, classical teori. Nah, tapi secara eksperimen kan nggak begini ya. Secara eksperimen harusnya kurvanya tetap mengikuti ini. Hanya frekuensinya aja yang bergeser. Nah, jadi ini nggak bisa dijelaskan secara klasik. Kemudian barulah Max Planck di tahun 1900 itu mempostulatkan bahwa cahaya itu mungkin bisa juga dianggap sebagai partikel, ya, idenya. Nah, partikelnya itu partikel seperti apa? Partikelnya itu ininya seperti wave packet, tahu, paket-paket gelombang. Jadi bukan apa namanya, bukan gelombang biasa gitu ya, tapi ini adalah superposisi gelombang membentuk paket-paket gelombang. Nah, setiap satu paket gelombang ini energinya sebesar h nu ya, atau proportional to frekuensi dikali konstanta Planck.
Nah, ini diatributkan namanya karena dia yang menemukan gitu. Maka ada H, gitu. H itu adalah konstanta Planck. Nah, dari postulat inilah dia apa namanya menggunakan fisika statistik, standar fisika statistik gitu untuk menemukan berapa energi yang diemisikan sehingga diperoleh bahwa energi yang diemisikan itu memenuhi persamaan ini. Nah, sehingga ini nggak lagi infinite, tapi dia akan membentuk sama kurvanya ya, membentuk kurva yang mirip, tapi hanya bergeser nilai maksimumnya aja. Nah, intinya ada poinnya adalah dengan menggunakan paket-paket gelombang, kita bisa menjelaskan, Max Planck bisa menjelaskan radiasi yang dipancarkan di sekitar ultraviolet, ya, di panjang gelombang pendek. Nah, dari sinilah baru terlahirnya fisika modern, lahirnya fisika kuantum. Ini awalnya di sini ya, konstanta Planck gitu kan. Oke, next. Nah, kemudian di tahun 1887, ini ya cikal bakal fotolistrik ya tadi ya. Ah, ini yang pertama kali secara eksperimen itu Heinrich Hertz ya di tahun 1887 ya, abad ke-19 berarti ini ya. Ini dia menemukan bahwa jika kita lihat ya di sini ada tabung vakum gitu ya, vakum chamber, kemudian ada metal, kemudian ini ada detektor, ini diberi potensial. Diberi potensial. Ini ada ampermeter di sini, ada ampermeter untuk mendeteksi arus. Nah, dia di eksperimennya dia melihat bahwa ketika kita ada cahaya masuk, ketika kita kasih cahaya metal surface ini, ternyata ada seberkas, bukan seberkas ya, seperti percikan, gitu, percikan, percikan cahaya, percikan yang keluar dari metal ketika cahayanya kita pancarkan ke metal. Gitu. Nah, waktu itu belum tahu itu bahwa elektron, bahwa itu ada elektron. Baru tahu itu setelah jadi identifikasi oleh Thomson ya, di 1899 bahwa percikan ini itu berasal dari eksitasi elektron. Eksitasi elektron karena cahaya atau disebut sebagai fotoelektron. Ya, oke. Nah, ini baru diketahui ya bahwa ternyata yang tereksitasi itu ada elektron nih, yang meninggalkan permukaan logam karena adanya cahaya. Lalu bagaimana menjelaskannya? Yang menjelaskannya yaitu adalah Albert Einstein kemudian menggunakan ide ini ya. Idenya menggunakan postulat-postulat yang dikemukakan oleh Max Planck, yaitu bahwa cahaya itu adalah paket-paket gelombang atau partikel. Ya. Kemudian Albert Einstein menggunakan teorema Max Planck, eh, Einstein berhasil menjelaskan bahwa energi kinetik yang diperoleh oleh elektron setelah dia teremisikan gitu ya, itu sebesar hanya dikurang W, ya, energi kinetiknya. Hanya itu kan tadi energi ini ya, cahayanya foton gitu kan, satu foton gitu. Dikurang W, W itu work function atau fungsi kerja. Fungsi kerja ini merupakan ini ya, apa namanya, representasi dari seberapa besar energi ikat elektron terhadap ini ya, karena core atomnya gitu ya. Seberapa besar ini ya, energi ikatnya. Gitu ya. Semakin besar maka semakin besar energi energi ini ya, energi foton yang dibutuhkan atau yang diserap gitu kan oleh elektron. Oke, ini adalah efek fotolistrik. Jadi ininya teorinya itu sebetulnya idenya berasal bukan idenya ya, diilhami dari postulatnya Max Planck. Max Planck yaitu paket-paket gelombang. Nah, aplikasinya banyak ya. Aplikasi fotolistrik ini ada fotodioda, fototransistor, LED, dan seterusnya sampai spektroskopi. Kemudian ada lagi efek hamburan Compton seperti yang tadi dijelaskan oleh Juanda ya. Ini disebut hamburan Compton ya. Jadi maksudnya adalah kalau kita punya foton, ini fotonnya itu high energy foton ya. Contohnya misalkan high energy X-ray atau gamma ray. Kemudian menemukan target elektron, ini targetnya elektron ya. Nah, targetnya elektron ternyata elektronnya dia akan berpendar gitu, elektronnya akan terhambur, fotonnya juga terhambur gitu ya. Nah, dengan sudut tertentu fotonnya terhambur, kemudian frekuensinya berubah. Frekuensi atau panjang gelombangnya juga bergeser. Jadi di eksperimen itu ternyata panjang gelombang dari fotonya sebelum dan setelah itu ada pergeseran ya, panjang gelombangnya. Ini frekuensinya berarti ada pergeseran panjang gelombang ya, besarnya dia tergantung sama sudut hamburannya sama theta ya. Lagi-lagi ini kasusnya kasus sederhana ya, kasus hamburan sederhana. Tentunya kalau secara eksperimen, secara praktikal lebih ini ya, lebih kompleks ya. Nah, aplikasinya
ada beberapa ya, ada teleskop Compton, spektroskopi gamma, dan kamera Compton. Mungkin kalian kurang familiar dengan hal ini ya, karena ini memang dibutuhkan high energy photon ya, yang nggak terlalu praktis untuk sehari-hari ya. Kemudian selanjutnya ini ya apa dualitas partikel gelombang pada materi. Ya, kalau kita bisa men-treat cahaya yang awalnya idenya adalah gelombang ya. Awalnya kan gelombang elektromagnetik ya di apa namanya di oleh Maxwell kan eh, diformulasikan bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Tapi bisa juga ditreat sebagai partikel karena tadi fenomena efek fotolistrik dan seterusnya gitu ya. Kalau cahaya bisa ditreat sebagai gelombang dan partikel, apakah berarti partikel juga bisa ditreat sebagai gelombang? Karena itu pertanyaannya gitu kan. Apakah bisa? Ya, ini di apa namanya? Ide ini dikemukakan oleh De Broglie ya. Nah, De Broglie dijelaskan oleh De Broglie, apakah bisa partikel memiliki sifat gelombang? Jawabannya bisa. Yaitu apa? Percobaannya adalah ketika kita punya ini ya seberkas elektron gitu. Ini ada seberkas elektron, kemudian seberkas elektronnya itu melewati celah ganda. Nah, di celah ganda ternyata terjadi pola interferensi, pola terang gelap terang gelap terang gelap seperti ini. Nah, pola terang gelap seperti ini kan berarti ini seolah-olah kayak elektron itu seperti ini ya, seperti cahaya ya, seperti gelombang ya. Tadi pola interferensi itu terbentuk ketika dua gelombang itu saling menguatkan. Kalau pola gelap berarti dua gelombang itu saling melemahkan. Jadi mengikuti pola interferensi gelombang nih, sehingga kemudian de Broglie menyimpulkan bahwa partikel elektron ini itu juga bisa ditreat sebagai gelombang dan memiliki panjang gelombang tertentu yang disebut sebagai panjang gelombang panjang gelombang de Broglie. Besarnya adalah H per P. Oke. Nah, ya itu tadi panjang gelombang de Broglie ya, bahwa partikel itu juga bisa bersifat sebagai gelombang. Ya, itu dulu. Kemudian yang menjadi fondasi tentang fisika kuantum lagi itu salah satunya adalah model atom Bohr ya. Ya, ini adalah tentang kuantisasi energi, di mana elektron di dalam atom itu dia terkuantisasi. Kuantisasi. Orbitnya dia stasioner. Orbitnya stasioner berarti tetap ya. Ini orbit pertama, kedua, dan ketiga. Ketika elektron berada pada orbit pertama, pengen pindah ke energi lebih tinggi, maka dia harus menyerap energi. Kalau dari energi tinggi ke energi rendah, maka dia harus melepaskan energi gitu ya. Dia akan merilis energi kalau dari energi level tinggi ke rendah. Ya, oke. Jadi dari sini dari percobaan ini ya, Stan Gerlach kita mengetahui bahwa konsep elektron itu nggak cuma orbit elektron, tapi juga elektron sendiri itu punya intrinsic properties yang disebut sebagai spin elektron. Ya. Dengan adanya kuantisasi angular momentum, orbit elektron dan seterusnya, itu barulah lahir teori mekanika kuantum modern ya, yang diprakarsai oleh Heisenberg, Max Born, Jordan, Erwin Schrödinger, dan Paul Dirac gitu ya. Nah, saya sekilas di sini apa namanya model atom yang lebih ini ya lebih komplit lagi ya. Ini model atom lebih komplit yaitu model atom Schrödinger yang akan kita apa namanya bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya yaitu model atom hidrogen di mana model atom ini elektronnya itu nggak ngorbit di orbit stasioner melainkan merupakan ini ya probabilitas yang nggak bisa kita lihat secara pasti di mana orbitnya. Nah, itu adalah model atom Schrödinger. Ya, ini adalah model atom apa namanya di mekanika kuantum. Nah, ini akan kita bahas secara lebih detail di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ya materi kita untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di pekan depan. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Masih Pak. Demikian video PDD UKTPT dalam bidang pengajaran pada perkuliahan Fisika Kuantum 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.